Ada apa ini? Kok rame banget sih? Bukan lagi pada mau demo karena Dolpino terlalu kece kan? Lihat teman, ada ratusan bahkan ribuan warga yang sudah hadir sejak pagi tadi. Kira-kira ada yang tahu mau ada apa? Benar, ternyata warga di Desa Teluk Paman Timur, Kabupaten Kampar Riau sedang bersiap-siap untuk tradisi Lubuk Larangan teman. Itu loh, salah satu tradisi yang ada di Pulau Sumatera, khususnya Riau. Gimana pada nggak semangat? Ikan yang ada di sini itu ukurannya pada nggak nyantai, alias jumbo. Udah gitu ikannya juga beragam, mulai dari ikan tapah, baung, lais, tabigalan, dan masih banyak ikan sungai lainnya. Dolpino dengar-dengar sih, satu ekor ikannya bisa mencapai belasan kilogram. Widih, jadi kebayang dong keseruannya seperti apa. Teman, tradisi Lubuk Larangan adalah sebuah tradisi menangkap ikan di sungai yang sudah disepakati sebelumnya. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu kala loh. Setiap ikan yang hidup di lubuk ini disebut ikan larangan. Eits, itu bukan nama spesies ikan baru loh ya. Kemeriahan panen ikan larangan bukan hanya sekedar memelihara tradisi saja teman, tapi diharapkan keberlangsungan berbagai jenis ikan di sungai juga bisa terus lestari. Selain hari yang ditentukan, warga sekitar tidak diizinkan untuk mengambil atau memancing ikan di sekitar area Lubuk Larangan. Kalau ada yang melanggar, pastinya mereka akan terkena sanksi adat dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti panen Lubuk Larangan. Gak cuma itu loh teman, mitosnya nih, bagi orang yang berani mengambil ikan di Lubuk Larangan sebelum panen, dia akan tertimpa sial loh. Seandainya ada masyarakat yang ingin coba-coba ambil ikan, mitosnya perut bisa gembung. Wow, ngeri banget ya. Jadi kembung yang dimaksud bukan seperti masuk angin ya, melainkan perutnya bisa membesar seperti ikan tapah ini. Ngeri. Ya walaupun ini masih mitos, tapi masyarakat percaya kalau mengambil ikan di Lubuk Larangan secara diam-diam akan berdampak buruk bagi dirinya maupun keluarganya. Lagian ngapain sih ngambil diam-diam? Toh kalau waktunya panen tiba, semua ikan tangkapan akan dibagi rata ke semua warga. Berbeda dengan daerah lain, panen Lubuk Larangan di desa ini berlangsung selama 3 hari ya teman. Jadi selama panen biasanya seluruh warganya akan bergotong royong untuk menyelesaikan panen tersebut. Mulai dari menjaring ikan, menimbang hasil tangkapan, memotong ikan, sampai memasak hasil olahan ikannya. Untuk menuju ke lokasi panen, kita diwajibkan menggunakan perahu kayu ini ya teman. Dan ini gratis tis-tis. Perahu ini memang sengaja dipersiapkan untuk warga yang ingin membantu atau sekedar melihat proses panen dari dekat. Weh, kalau begini sih, kayaknya Dolpino bakal kebagian deh. Makan besar nih, cihuy! Untuk melestarikan ikan-ikan di Sungai Subayang, masyarakat di sana juga banyak loh yang membudidayakan ikan-ikan sungai tersebut. Salah satunya adalah ikan baung. Baung merupakan salah satu ikan yang banyak ditemukan di Sungai Subayang teman. Sobat Dolpino ini juga menjadi ikan favoritnya warga loh teman. Katanya ikan baung itu mau diolah menjadi apa aja, rasanya tetap enak. Tuh, Dolpino jadi lapar deh. Nah, kebetulan banget nih, hari ini ada panen indukan baung teman. Nantinya indukan yang masih produktif akan kita pindahkan ke akuarium untuk dilakukan pemijahan buatan. Hal ini dilakukan supaya hasil telurnya makin banyak tuh. Ini dia indukan baungnya teman. Untuk melakukan pemijahan, kita membutuhkan indukan jantan dan betina yang sehat. Wah, Kak Salsa kenapa? Kok sampai merintih kesakitan gitu? Oh alah,
Walah, ternyata tangan Kak Salsa terkena patil baung, teman. Kalau sudah begini, harus segera ditangani ya. Karena kalau tidak, nanti lukanya bisa infeksi. Loh, paman itu mau ngapain? Bukannya dikasih obat, kok malah dioles-oles pakai lendir yang ada di tubuh ikan baung sih? Nanti kalau infeksi gimana, paman? Oh alah, ternyata ini merupakan salah satu cara tradisional untuk mengatasi jika terkena patil baung, teman. Masyarakat di sana percaya kalau tangan terkena patil baung, kita bisa mengobatinya dengan lendir yang ada di tubuh baung itu sendiri. Setelah diteliti, lendir ini mengandung protein yang memiliki sifat antibakteri sekaligus mempercepat proses penyembuhan luka. Gak disangka, ternyata lendirmu itu sangat berguna ya, Sob. Heh, kenapa ikan baungnya dimasukkan ke dalam kantung tanpa air? Nanti mereka bisa kehabisan nafas loh, paman. Apalagi jarak keramba ke ruangan akuarium itu kan cukup jauh. Nanti kalau mereka mati, bagaimana? Bang, ini nggak apa-apa tanpa air. Nggak apa-apa. Bertahan tuh. Oh alah, Dolpino baru ingat. Baung ini kan salah satu ikan yang bisa bertahan tanpa air dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun mereka bernafas melalui insang, ikan baung juga memiliki organ tambahan berupa labirin yang dapat membantunya bernafas. Jadi jangan heran ya kalau ikan baung tetap tenang meskipun dimasukkan ke dalam kantung tanpa air. Weh, tangguh di air dan di darat. Keren juga ya kamu, Sob. Sekarang lanjut ikut Dolpino ke ruangan khusus pemijahan yuk, alias ruangan hatchery. Ruangan ini harus selalu steril, teman. Suhunya harus diatur sekitar 26-30 derajat sesuai dengan habitatnya. Suhu ini disesuaikan supaya indukan baung bisa langsung beradaptasi di tempat barunya. Kalau suhu terlalu rendah atau tinggi, biasanya ikan baung jadi mudah stres dan gampang mati. Sehingga diperlukan teknik khusus untuk membuat mereka nyaman. Indukan ikan ini biasanya akan dipisah ke dalam akuarium sebelum nantinya disuntik hormon, teman. Sebelumnya, indukan harus ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan jumlah dosis yang akan diberikan. Kalau sudah disuntik, tinggal kita tunggu saja ya sampai telurnya matang dan siap kita konsumsi. Untuk dipijah maksudnya. Setiap kolam ini berisi anak dari sepasang indukan baung, teman. Jumlahnya beda-beda ya, tergantung kondisi dari kedua indukannya. Umumnya sih, seekor baung dapat menghasilkan 50-150 ribu telur. Weh. Tapi yang bisa menetas secara sempurna, kemungkinan hanya setengahnya saja tuh. Kalau di alam, kemungkinan itu akan semakin mengecil, apalagi kalau di sana masih terdapat banyak predator. Ikan baung merupakan salah satu komoditas dengan nilai ekonomis tinggi. Harga per kilonya dapat mencapai Rp150.000. Weh. Mahal juga ya. Jadi jangan heran kalau saat ini banyak orang yang mulai membudidayakan ikan baung. Salah satunya farm milik Bang Sakti ini, teman. Setelah anakan baung berusia 40 hari, mereka akan dipindahkan ke kolam pembesaran seperti ini. Ikan baung termasuk hewan omnivora, teman. Dia biasa memakan tumbuhan air atau ikan yang lebih kecil. Nah, untuk mengatasi masalah kanibalisme, pakan Sobat Dolpino ini harus tercukupi ya. Dalam sehari mereka wajib diberi makan minimal 2 kali. Pakan yang diberikan juga harus kaya akan protein supaya pertumbuhan mereka semakin cepat. Sehat-sehat ya kalian, Sob. Cepat besar dan semoga bisa ketemu lagi di panen lubuk larangan selanjutnya. Teman, setiap ada panen lubuk larangan, warga berkewajiban untuk melepaskan bibit ikan baru ke dalam sungai. Salah satu lokasinya adalah Danau Bokuwok ini. Danau ini merupakan salah satu hulu sungai yang ada di daerah Kampar Riau. Gak main-main. Bibit ikan yang disebar juga banyak loh.
Jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu. Weh. Nantinya bibit ikan ini akan tersebar secara alami melalui aliran sungai yang ada di daerah Kampar. Dalam setahun ke depan, nantinya bibit-bibit ikan ini sudah besar dan siap panen pada lubuk larangan selanjutnya. Lega deh Dolpino dengernya. Kalau begini sih, populasi ikan yang ada di sungai pasti bisa tetap terjaga ya. Mantap jiwa. Nah, kalau yang ini adalah ikan patin teman. Sering banget dibilang mirip sama ikan baung. Katanya sih bagai pinang di belah kapak. Padahal ya, baung dan patin adalah ikan yang berbeda loh. Ikan baung memiliki badan yang lebih pendek, kepala yang lebih besar, dan sirip yang lebih tumpul. Sementara ikan patin sebaliknya. Tapi kalau masalah makan, mereka sama-sama gak bisa santai. Tuh, lihat aja deh ikan patin ini. Kayak udah sebulan gak makan. Oh ya teman, sama seperti baung, patin juga banyak dibudidaya. Selain karena mudah beradaptasi, dagingnya juga tebal dan enak. Wah, kebetulan nih, paman-paman ini mau panen ikan patin. Dolpino ikut nyemplung ikut nonton maksudnya. Untuk memanen ikan patin dibutuhkan jaring lebar seperti ini teman. Nantinya jaring akan dibentangkan dari ujung kolam lalu digeser secara perlahan. Oh ya, Sobat Dolpino ini termasuk ikan yang tahan banting loh. Mereka bisa bertahan di kondisi air yang keruh dan berlumpur. Bahkan dalam kondisi yang minim air sekalipun. BTW ya, si patin juga nggak memiliki sisik layaknya ikan baung loh. Kulit ikan ini halus dan licin karena mengeluarkan lendir. Jadi nangkepnya susah-susah gitu deh. Butuh keahlian khusus supaya bisa pegang Sobat Dolpino ini. Wah, patinnya gede-gede banget ya. Cocok nih kalau dimasak bumbu pindang. Gaskan paman.